Nah, kali ini akan membahas latihan soal OMI 2025 Mapel IPAS terintegrasi jenjang MI tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 tersebut dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan halal dan thayyib. Salah satu kriteria makanan thayyib yakni bermanfaat bagi tubuh. Berikut adalah zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh untuk pertumbuhan otot adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Kita analisis pilihan jawaban. Asam amino adalah komponen penyusun protein yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan otot. Protein yang terdiri dari asam amino membantu membangun dan memperbaiki jaringan otot, sehingga sangat penting untuk pertumbuhan otot yang sehat. Nah, ini merupakan bagian zat gizi yang berfungsi untuk pertumbuhan otot. Kemudian pilihan jawaban B, glukosa, itu berkaitan dengan gula darah. Pilihan jawaban C, laktosa, kaitannya dengan gula alami yang terdapat pada susu. Sedangkan pilihan jawaban D, fruktosa, kaitannya dengan gula alami yang terdapat pada buah-buahan dan madu. Nah, glukosa, laktosa, dan fruktosa bermanfaat bagi tubuh sebagai sumber energi. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, asam amino. Soal berikutnya, pada surah Al-Baqarah ayat 26, Allah SWT menyebutkan nyamuk sebagai salah satu hewan yang dijadikan sebagai perumpamaan dan sumber pengetahuan sebagai salah satu tanda kebesarannya. Dunia sains menunjukkan bahwa hewan kecil ini merupakan hewan penyebab kematian manusia tertinggi di dunia dengan cara menyebarkan beberapa jenis virus mematikan. Salah satu virus penyebab penyakit yang dibawa nyamuk adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Virus yang dibawa nyamuk dan menyebabkan penyakit pada manusia adalah virus chikungunya. Virus chikungunya menyebabkan gejala seperti demam, nyeri otot, dan ruam pada kulit. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D, virus chikungunya. Soal berikutnya, Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 31 menceritakan tentang proses pembelajaran manusia tentang segala sesuatu di alam oleh Allah SWT. Pengetahuan ini merupakan bekal yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengelola alam. Salah satu pengetahuan dasar yang digunakan oleh manusia adalah mengelompokkan benda-benda, baik hidup maupun mati, berdasarkan persamaan pada karakter mereka. Sebagai contoh adalah pengelompokan hewan-hewan di bawah ini pada kelompok yang sama. Berdasarkan biologi, hewan-hewan ini dalam takson yang sama, yaitu titik-titik dengan ciri titik-titik. Pembahasannya sebagai berikut. Gambar tersebut merupakan sejenis kera. Kera termasuk dalam ordo Primates dengan ciri-ciri memiliki 5 jari dan berkuku, ibu jari yang berlawanan, serta pandangan mata stereoskopik atau ke depan. Jadi jawaban tepat untuk soal ini adalah C, ordo memiliki 5 jari dan berkuku. Soal berikutnya, dalam surah Al-A'la ayat 2-3 dijelaskan bahwa Allah menciptakan berbagai makhluk dengan segala jenis, macam, dan sifatnya. Salah satu jenis dan sifat tersebut dapat ditemukan di berbagai tipe mulut pada serangga pada gambar berikut. Berdasarkan gambar, serangga tersebut tipe mulutnya adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Gambar tersebut merupakan tipe mulut belalang dan nyamuk. Belalang memiliki tipe mulut mengunyah. Struktur mulut belalang dirancang untuk mengunyah makanan yang padat seperti tumbuhan. Dengan tipe mulut ini, belalang dapat memakan berbagai jenis tanaman termasuk daun, batang, dan biji-bijian. Selanjutnya, tipe mulut nyamuk memiliki tipe mulut menusuk dan menghisap. Struktur mulut nyamuk dirancang untuk menusuk kulit dan menghisap darah atau cairan lainnya. Dengan tipe mulut ini, nyamuk dapat menembus kulit dan menghisap darah dari manusia atau hewan lainnya. Tipe mulut menusuk menghisap pada nyamuk memungkinkan mereka untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk hidup dan berkembang biak. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B, mengunyah dan menusuk. Soal berikutnya, dalam ilmu tata nama spesies terdapat hewan mamalia yang anggotanya adalah ordo Chiroptera. Secara terminologi, Chiroptera berasal dari bahasa Yunani ser, tangan, seron, sayap. Berdasarkan terminologi tersebut, hewan yang termasuk ordo Chiroptera adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Ordo Chiroptera adalah kelompok mamalia yang terdiri dari kelelawar dan kalong
yang memiliki kemampuan terbang menggunakan sayap yang terbentuk dari kulit yang membentang di antara jari-jari tangan. Kalong termasuk dalam famili Pteropodidae dan dikenal karena ukuran tubuhnya yang besar dan kemampuannya dalam mencari makanan berupa buah-buahan, nektar, dan serbuk sari. Hewan tersebut memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk dan penyebar biji. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A. Kalong. Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, Mapel IPAS terintegrasi, jenjang MI tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Berdasarkan ayat tersebut, cabang ilmu hayati yang berkaitan adalah pembahasannya sebagai berikut. Ayat tersebut berkaitan dengan Allah SWT mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam yang mencakup pengetahuan luas tentang alam. Tindakan pemberian pengetahuan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi dan pengelompokan yang merupakan prinsip dasar dalam bidang taksonomi. Taksonomi berurusan dengan identifikasi, penamaan, dan klasifikasi organisme. Ini melibatkan pengorganisasian berbagai macam kehidupan ke dalam sistem hierarki yang mencerminkan hubungan evolusi dan karakteristik bersama mereka. Pendekatan sistematis ini sejalan dengan penekanan ayat tentang kemampuan Nabi Adam untuk mengenali dan membedakan antara ciptaan yang berbeda. Nah, sementara etologi berkaitan dengan studi perilaku hewan, ekologi berkaitan dengan studi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan teratologi berkaitan dengan studi tentang kelainan. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah C. Taksonomi. Soal berikutnya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Terjemahan dari Quran Surah An-Nahl ayat 68. Simbiosis. Apakah yang menggambarkan lebah dengan organisme lain dalam ayat tersebut? Pembahasannya sebagai berikut. Ayat dari surah An-Nahl ayat ke-68 menjelaskan bagaimana lebah diilhami untuk membuat sarang di berbagai tempat dan mencari makanan dari berbagai buah-buahan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan penyerbukan, tafsir dan penelitian terkait ayat ini menyoroti hubungan simbiosis antara lebah dan bunga yang merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A. Mutualisme. Soal berikutnya, An-Naml merupakan nama hewan yang ada dalam nama surah di Al-Quran. Ciri-ciri yang tidak menunjukkan hewan tersebut adalah pembahasannya sebagai berikut. Kita tahu An-Naml itu artinya adalah semut. Ciri-ciri semut sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya yang eusosial, yaitu hidup membentuk koloni yang memiliki hubungan erat dan memiliki pembagian tugas antara jenisnya. Kemudian, tubuh semut terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Selanjutnya mempunyai mata majemuk. Selanjutnya memiliki 3 pasang kaki. Selanjutnya tidak mempunyai sayap. Dan terakhir, ciri-cirinya mempunyai antena sebagai indera peraba untuk mengetahui kondisi sekitar. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Tubuh beruas-ruas berkaki 8. Soal berikutnya, Hamdan hendak melakukan percobaan dengan serangkaian metode ilmiah untuk meneliti pengaruh faktor yang mempengaruhi terhadap perbungaan krisan. Salah satu langkah metode ilmiah yang dilakukannya berdasarkan ayat berikut. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Terjemahan Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Berdasarkan ayat tersebut, variabel bebas yang tidak bisa dikendalikan dalam penelitian Hamdan adalah pembahasannya sebagai berikut. Variabel bebas adalah faktor yang dimanipulasi atau diubah dalam penelitian untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dalam penelitian pengaruh faktor terhadap perbungaan krisan, Hamdan mungkin ingin melihat bagaimana intensitas cahaya, suhu, atau kelembaban mempengaruhi pertumbuhan bunga. Nah, dari semua faktor, intensitas cahaya adalah faktor yang sulit dikendalikan sepenuhnya di alam terbuka.
Meskipun Hamdan dapat menggunakan alat untuk mengatur intensitas cahaya, ada faktor lain seperti cuaca dapat mempengaruhi intensitas cahaya yang diterima tanaman secara alami. Oleh karena itu, intensitas cahaya menjadi variabel bebas yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D, jumlah intensitas cahaya matahari. Soal berikutnya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Aku pernah melihat Nabi SAW memakan dengan lahap labu yang ada di tepi bejana, maka aku selalu menyukai labu sejak saat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menyukai labu karena memiliki manfaat kesehatan. Labu sendiri memiliki indeks glikemik rendah sehingga sangat baik untuk dikonsumsi penderita. Pembahasannya sebagai berikut. Manfaat labu salah satunya adalah mengontrol kadar gula darah. Labu memiliki indeks glikemik rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Serat dalam labu juga membantu memperlambat penyerapan glukosa, sehingga labu sendiri sangat baik untuk dikonsumsi penderita diabetes atau kencing manis. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B, kencing manis. Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, mapel IPAS terintegrasi, jenjang MI, tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Perhatikan arti surah Ibrahim ayat ke-24 berikut. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Berdasarkan karakter tumbuhan yang dijelaskan pada ayat di atas, tumbuhan tersebut masuk dalam kelompok. Pembahasannya sebagai berikut. Surah Ibrahim ayat ke-24 menyebutkan tentang perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya tangguh dan cabangnya menjulang ke langit. Berdasarkan deskripsi ini, tumbuhan yang dimaksud kemungkinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Akar yang kuat. Hal ini dikarenakan menunjukkan sistem akar yang kokoh. Cabang yang menjulang ke langit. Hal ini menunjukkan batang yang kuat dan cabang yang memanjang ke atas. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tumbuhan yang dimaksud kemungkinan termasuk dalam kelompok dikotil. Hal ini dikarenakan dikotil umumnya memiliki sistem akar tunggang yang kuat dan batang yang berkayu dengan cabang yang memanjang ke atas. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B, dikotil. Soal berikutnya, Cyanobacteria memiliki warna biru kehijauan dikarenakan memiliki pigmen. Pembahasannya sebagai berikut. Cyanobacteria memiliki pigmen biru kehijauan yang disebut vicocyanin. Pigmen ini bersama dengan klorofil memungkinkan Cyanobacteria melakukan fotosintesis dengan menyerap cahaya untuk menghasilkan energi. Meskipun sering disebut alga biru hijau, Cyanobacteria sebenarnya adalah bakteri. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B, vicocyanin. Soal berikutnya, soal berbahasa Arab. Perhatikan potongan dari surah Al-Hijr ayat 22 yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Pertanyaannya, berdasarkan ayat di atas, tanaman yang dimaksud melakukan penyerbukan melalui bantuan titik-titik dan disebut dengan titik-titik. Pembahasannya sebagai berikut. Pilihan jawaban A melalui air disebut hidrogami. Pilihan jawaban B melalui manusia disebut antropogami. Pilihan jawaban C melalui serangga disebut entomogami. Dan pilihan jawaban D melalui angin disebut anemogami. Penyerbukan yang sesuai dengan ayat surah Al-Hijr ayat ke-22 yaitu D melalui angin yang disebut dengan anemogami. Soal berikutnya, bakteri yang berperan dalam proses pembuatan yogurt adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Kita analisis pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, Clostridium tetani merupakan bakteri penyebab penyakit tetanus. Kemudian pilihan jawaban B, Acetobacter silynum merupakan bakteri dalam pembuatan latte koko. Kemudian pilihan jawaban C, Streptococcus thermophilus merupakan bakteri dalam pembuatan yogurt. Kemudian pilihan jawaban D, Streptomyces coelicolor merupakan bakteri pembuatan antibiotik alami.
Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah C, Streptococcus thermophilus. Soal berikutnya, soal berbahasa Arab. Perhatikan surah An-Nahl ayat 67 berikut, yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, pertanyaannya dalam berbahasa Arab, yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Berdasarkan ayat tersebut, bioteknologi dilaksanakan dengan cara titik-titik, yaitu melalui proses titik-titik. Pembahasannya sebagai berikut. Pada ayat dari surah An-Nahl ayat 67 menjelaskan dalam proses pembuatan minuman yang mengandung alkohol. Proses ini melibatkan fermentasi di mana mikroorganisme seperti ragi mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Maka bioteknologi yang dilakukan yaitu dengan cara tradisional melalui proses fermentasi. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 12. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia airnya tersebut di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Berdasarkan ayat tersebut, siklus air sudah ada ukuran atau jumlahnya. Hal yang tidak mempengaruhi kondisi siklus air tersebut adalah titik-titik. Opsi A, deforestasi hutan tropis. Opsi B, global warming. Opsi C, ozon berlubang. Opsi D, cahaya matahari. Kalau menurut kalian jawaban yang tepat apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini hal yang tidak langsung mempengaruhi siklus air adalah ozon yang berlubang. Kenapa demikian? Kita coba untuk analisa satu persatu untuk jawaban lainnya. Deforestasi hutan tropis mempengaruhi siklus air karena hutan menghasilkan uap air melalui transpirasi yang berkontribusi pada pembentukan hujan. Sedangkan untuk global warming itu mempengaruhi penguapan dan pola curah hujan sehingga berdampak langsung pada siklus air. Sedangkan kalau cahaya matahari adalah faktor utama yang menggerakkan siklus air melalui penguapan. Sedangkan untuk ozon berlubang meskipun memiliki dampak lingkungan lebih berhubungan dengan peningkatan radiasi ultraviolet dan tidak secara langsung terkait dengan proses utama dalam siklus air. Jadi yang tidak secara langsung mempengaruhi kondisi siklus air adalah yang penipisan ozon atau ozon berlubang yang opsi C. Maka inilah jawaban yang tepat dari soal nomor 12 ini. Gimana? Apakah kalian sudah paham atas penjelasan soal ini? Oke, kita lanjutin ke soal nomor 13. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Surat Fatir ayat 9 menjelaskan, dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Proses pada siklus air yang dijelaskan pada ayat tersebut adalah titik-titik. Opsi A, evaporasi. Opsi B, infiltrasi. Opsi C, kondensasi. Opsi D, transpirasi. Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Kalau menurut kalian jawaban yang tepat apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, ternyata ayat tersebut menjelaskan beberapa proses dalam siklus air, tetapi yang paling ditekankan adalah proses kondensasi. Kenapa demikian? Nah, di sini dijelaskan ya, dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Penjelasan ini adalah peran angin dalam menggerakkan awan yang mengandung uap air. Selanjutnya di ayatnya itu dilanjutkan, maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Nah, awan yang mengandung uap air tadi dibawa oleh angin ke daerah yang kering. Kita lanjut lagi, ada lanjutannya tadi ya. Lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Disinilah proses kondensasi itu terjadi, di mana uap air di awan berubah menjadi titik-titik air dan turun sebagai hujan. Hujan ini kemudian menghidupkan kembali tanah yang kering. Nah, terus gimana untuk penjelasan pilihan-pilihan jawaban yang lain? Nah, di sini kita mulai dari evaporasi. Saya jelaskan sedikit ya. Untuk evaporasi adalah proses penguapan air, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ayat tersebut tadi ya. Sedangkan kalau infiltrasi itu adalah proses meresapnya air ke dalam tanah, terjadi setelah hujan turun dan tidak menjadi fokus utama ayat yang tadi. Dan yang terakhir, transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan, juga tidak dijelaskan dalam ayat tadi. Sehingga proses pada siklus air yang dijelaskan pada ayat tadi adalah yang kondensasi, opsi C yang merupakan jawabannya. Ya, seperti itu. Semoga kalian paham dan juga bisa menyerap ilmu yang kami sampaikan di soal nomor 13. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 14. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Proses penyerbukan bunga pada gambar tersebut adalah titik-titik. Opsi A, entomogami. B, malakogami. C,
C. Chiropterogami, D. Anemogami. Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Kalau menurut kalian jawaban yang tepat apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, gambar yang ada di soal itu menunjukkan seekor kelelawar yang sedang berinteraksi dengan bunga. Kelelawar dikenal sebagai salah satu agen penyerbukan. Berikut ini adalah analisis masing-masing pilihan jawaban yang tersedia. Kita mulai dari yang opsi A, entomogami. Ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Contohnya adalah penyerbukan pada bunga matahari yang dibantu oleh lebah. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu serangga biasanya memiliki warna yang menarik, nektar, dan aromanya yang harum. Nah, opsi B, malakogami, itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh siput. Contohnya adalah penyerbukan pada beberapa jenis anggrek. Nah, sedangkan opsi C, chiropterogami, adalah penyerbukan yang dibantu oleh khususnya hewan kelelawar. Ya, seperti yang ada di gambar tadi. Bunga yang penyerbukannya dibantu kelelawar biasanya mekar pada malam hari, berwarna pucat atau putih, menghasilkan nektar yang banyak, dan memiliki aroma yang kuat. Sedangkan opsi D, anemogami, adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya adalah penyerbukan pada padi dan jagung. Bunga yang penyerbukannya dibantu angin biasanya memiliki serbuk sari yang ringan dan banyak, serta tidak memiliki nektar maupun warna yang mencolok. Sehingga dapat kita simpulkan jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C, chiropterogami, yang merupakan penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Semoga informasi terkait tentang pembahasan soal ini bisa membantu kalian untuk persiapan 2025 OMI tentunya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan surah Al-Hijr ayat 22 berikut ini. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Berdasarkan ayat di atas, angin berperan dalam proses penyerbukan pada tumbuhan. Ini dikenal dengan istilah titik-titik. Opsi A, air hidrogami, B, manusia antropogami, opsi C, serangga entomogami, dan D, angin anemogami. Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Kalau menurut kalian jawaban yang tepat apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa angin ditiupkan untuk mengawinkan tumbuhan. Istilah mengawinkan dalam konteks ini adalah merujuk pada proses penyerbukan, yaitu proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Angin berperan sebagai perantara dalam membawa serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina pada beberapa jenis tumbuhan. Proses penyerbukan yang dibantu oleh angin ini sudah dibahas di soal sebelumnya juga ya, namanya adalah anemogami. Anemo adalah angin, gami artinya adalah perkawinan, khususnya untuk tumbuhan, seperti itu. Nah, untuk pilihan ganda yang lainnya, yaitu hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin, antropogami adalah penyerbukan dengan bantuan manusia, biasanya dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti dalam pertanian. Dan yang terakhir, entomogami adalah penyerbukan dengan bantuan serangga. Jadi, angin berperan dalam proses penyerbukan pada tumbuhan, itu dikenal dengan istilah anemogami. Jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Seperti itu. Semoga kalian paham atas penjelasan soal ini. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 16. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Siti Aminah adalah anak yang rajin puasa Senin dan Kamis. Setiap sahur dan berbuka dia selalu meminum yogurt, sehingga dalam ususnya penuh dengan bakteri Lactobacillus yang dapat membantu pencernaan. Nah, di sini perhatikan gambarnya. Menurutmu bagaimanakah hubungan simbiosis antara manusia dengan bakteri tersebut? Pilih salah satu jawaban di bawah ini yang paling tepat. Opsi A, parasitisme. Opsi B, gigantisme. Opsi C, mutualisme. Opsi D, netralisme. Kalau menurut kalian jawaban yang tepat apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi, Lactobacillus adalah jenis bakteri baik yang hidup di saluran pencernaan manusia. Bakteri ini membantu proses pencernaan dengan memecah makanan tertentu yang sulit dicerna, kemudian menghasilkan vitamin tertentu seperti vitamin B dan K, dan juga menekan pertumbuhan bakteri patogen di usus. Sebagai imbalannya, bakteri Lactobacillus mendapatkan tempat hidup dan nutrisi dari tubuh manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah simbiosis mutualisme, yang artinya saling menguntungkan antara satu sama lainnya. Karena manusia dan bakteri sama-sama mendapatkan manfaat dari hubungan ini, sehingga dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat adalah opsi C, mutualisme. Seperti itu, semoga kalian paham atas penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bakteri yang berperan dalam proses pembuatan yogurt adalah titik-titik. Opsi A, Clostridium tetani. Opsi B, Acetobacter psillinum.
Opsi C, Streptococcus thermophilus. Opsi D, Streptomyces coelicolor. Ya. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Bakteri yang berperan dalam proses pembuatan yogurt ternyata adalah yang Streptococcus thermophilus. Lebih tepatnya ada dua bakteri utama yang berperan dalam pembuatan yogurt. Yang pertama, yang tadi Streptococcus thermophilus, dan yang kedua adalah Lactobacillus bulgarius yang kita bahas di soal sebelumnya. Kedua bakteri ini bekerja sama dalam proses fermentasi susu menjadi yogurt. Mereka menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat yang memberikan rasa asam khas pada yogurt dan menyebabkan susu mengental. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C. Seperti itu, semoga kalian paham atas penyelesaian soal kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, kalau misalkan kalian ingin memiliki paket bundling ya, selain IPA terintegrasi sekaligus dengan matematika terintegrasi, kalian bisa mendapatkan harga lebih murah. Check out di link ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Beberapa bakteri dikenal sebagai mikroflora alami kulit yang bila masuk berpotensi menyebabkan penyakit. Misalnya adalah Staphylococcus aureus. Nah, manfaat wudhu bagi perawatan kulit terutama dalam menurunkan jumlah bakteri kulit belum banyak dilakukan. Wudhu berpengaruh terhadap jumlah bakteri kulit seperti pada tabel yang ada di samping ini. Pernyataan yang paling tepat tentang grafik di atas adalah titik-titik. Opsi A, wudhu dapat membersihkan kulit. Opsi B, wudhu dapat membersihkan bakteri. Opsi C, wudhu menurunkan jumlah bakteri kulit. Opsi D, wudhu harus dilakukan sebelum sholat. Kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, berdasarkan grafik yang disajikan pada soal ini, terlihat jelas bahwa jumlah bakteri kulit secara umum mengalami penurunan setelah dilakukan wudhu, walaupun bakterinya masih ada. Hal ini ditunjukkan oleh batang hijau yang sesudah wudhu, yang umumnya lebih pendek dibandingkan batang yang berwarna biru sebelum wudhu, pada setiap titik pengamatan, yaitu waktu sholatnya. Jadi, pernyataan yang paling tepat tentang grafik di soal ini adalah yang opsi C, wudhu dapat menurunkan jumlah bakteri kulit. Seperti itu untuk pembahasan soal kali ini. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 21. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakan semangka dengan kurma. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah memperkenalkan kita memakan buah semangka dan kurma karena kaya akan kandungan titik-titik. Opsi A, sukrosa dan lipid. B, glukosa dan asam amino. C, fruktosa dan vitamin. D, maltosa dan vitamin. Kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi, hadis yang dijelaskan pada soal tadi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengkonsumsi semangka bersama kurma. Ini memberikan petunjuk bagi kita untuk mengkonsumsi keduanya. Pertanyaan ini menanyakan kandungan utama yang terdapat pada semangka dan kurma. Mari kita bahas kandungan nutrisi semangka dan kurma. Semangka, buah ini kaya akan air sekitar 92%, sehingga sangat baik untuk hidrasi. Selain itu, semangka juga mengandung fruktosa, vitamin A dan C, kalium, serta antioksidan seperti likopen. Nah, kurma ini buah yang mengandung sumber energi yang baik karena kandungan gulanya yang tinggi, terutama glukosa, fruktosa, serat, kalium, magnesium, serta vitamin B6. Berdasarkan nutrisi tersebut, ya kandungannya, kombinasi semangka dan kurma menyediakan fruktosa dari kedua buah tersebut dan juga vitamin dari kedua buah tersebut. Sehingga di sini dapat kita simpulkan harusnya jawabannya yang C. Nah, tetapi di sini kita lihat dulu ya penjelasan masing-masingnya, pilihannya. Yang opsi A, sukrosa dan lipid. Sukrosa memang gula tetapi bukan gula utama dalam semangka dan kurma. Nah, lipid atau lemak terdapat dalam jumlah yang sangat kecil pada kedua buah ini. Oleh karena itu pilihan ini tidak tepat. Nah, opsi B, glukosa dan asam amino. Glukosa memang terdapat dalam kurma tetapi bukan gula utama dalam semangka. Asam amino memang ada dalam jumlah kecil tetapi bukan kandungan utama yang menonjol. Pilihan ini kurang tepat karena tidak mencakup kandungan utama pada semangka. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, C adalah jawaban yang paling tepat karena fruktosa merupakan gula utama pada semangka dan juga terdapat pada kurma. Keduanya juga mengandung vitamin. Nah, inilah jawaban yang tepat. Nah, kenapa bukan yang D? Nah, di sini maltosa bukan gula utama pada semangka dan kurma. Meskipun keduanya mengandung vitamin, pilihan ini kurang tepat karena kandungan gulanya. Ya, seperti itu. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Kita lanjut. Nomor 22, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana setiap muslim memiliki kewajiban untuk berpuasa hampir selama kurang lebih 13 jam di Indonesia. Ketika berbuka puasa disunahkan untuk mengkonsumsi makanan tertentu terlebih dahulu sebagaimana dicontohkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud bahwa
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutop sebelum sholat. Jika tidak terdapat rutop atau kurma lembek, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Maka jika tidak ada, beliau akan meneguk air. Nah, berdasarkan hadis tersebut, senyawa penting yang terdapat di dalam rutop dan tamar sehingga merupakan pilihan utama dalam berbuka puasa adalah titik-titik. Opsi A, karbohidrat, B, lemak, C, protein, D, air. Kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, rutop atau kurma muda dan tamar, kurma kering mengandung gula alami atau karbohidrat sederhana dalam jumlah yang tinggi. Karbohidrat ini cepat dicerna dan diserap oleh tubuh sehingga memberikan energi yang cepat setelah seharian berpuasa. Selain itu, kurma juga mengandung serat, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Air disebutkan dalam hadis sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada kurma, tetapi kurma lebih dianjurkan karena kandungan nutrisinya yang sangat baik untuk memulihkan energi. Senyawa penting yang terdapat di dalam rutop dan tamar sehingga merupakan pilihan utama dalam berbuka puasa adalah karena kandungan karbohidratnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang opsi A. Semoga kalian paham atas penjelasan soal ini. Kita lanjutkan ke